Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia lain. Perkenalkan, saya Charles Christian Hulu, alumni pelatihan LKLB Angkatan 27 dan Guru Injil Gereja Kristus Yesus GKI Balikpapan sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Pendidikan Nasional dengan judul Menyemai Karakter, Menuai Peradaban, Membangun Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Webinar ini diselenggarakan oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Institut Leimena, didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada 6.736 peserta dari sekitar 493 kota dan kabupaten dari 11 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita tahu bersama, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan investasi terbaik suatu negara karena menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab. Dalam konteks Sustainable Development Goals, SDGs, pendidikan tidak hanya berperan dalam aspek akademis, tetapi juga dalam membangun moral, etika, serta masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Di tengah tantangan global seperti digitalisasi, krisis sosial, dan lingkungan, sistem pendidikan dituntut untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter kuat dan memiliki nilai spiritual guna mendukung perdamaian dan mencegah konflik budaya dan agama. Dalam upaya memperkuat pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia menggencarkan konsep kebiasaan anak Indonesia yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kebiasaan-kebiasaan ini diharapkan dapat menjadi fondasi dalam membentuk anak-anak yang disiplin, sehat, berakhlak mulia, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dengan menanamkan kebiasaan positif ini sejak dini, generasi muda diharapkan mampu menghadapi tantangan global dengan karakter yang kuat, serta memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Pembiasaan nilai-nilai spiritual dalam keseharian membentuk karakter kuat, menumbuhkan ketenangan, dan memperkuat keyakinan akan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu, pendidikan karakter yang baik harus menanamkan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama lintas latar belakang. Di tengah keberagaman, Indonesia perlu menumbuhkan pemahaman pluralisme dan moderasi beragama agar generasi muda lebih terbuka menghadapi perbedaan dan bijak menghadapi dinamika sosial. Rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025, webinar seri literasi keberagaman lintas budaya LKLB diadakan dengan tujuan membangun pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya pendidikan karakter dan LKLB dalam memperkukuh kohesi sosial dalam keberagaman melalui kebiasaan hebat anak Indonesia. Webinar ini menjadi wadah dalam menanamkan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama dan budaya sejak dini, sehingga dapat membentuk karakter anak Indonesia yang hebat, berakhlak mulia, serta memiliki semangat kebersamaan dalam keberagaman. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Ibu Rusprita Putri Utami SEMA, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Para narasumber, Bapak Profesor Amin Abdullah, Ibu Dr. Amra Sabik El Rayes, Ibu Maria Lucia Uribe, dan Ibu Fatwa Nur Azizah.
Dan yang kami hormati para peserta webinar, yaitu Bapak Ibu Guru, akademisi, praktisi pendidikan, mahasiswa dan pelajar, orang tua dan seluruh masyarakat yang telah bergabung pada webinar hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul dalam forum yang luar biasa ini dan bersama mengikuti kegiatan webinar internasional yang kali ini hadir untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 pada tanggal 2 Mei mendatang. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk berkumpul secara virtual, namun tetap syarat makna dengan para narasumber hebat yang ahli di bidangnya dan tentu saja para peserta yang berasal dari beragam latar belakang, namun memiliki kepedulian yang mendalam terhadap masa depan pendidikan, pembentukan karakter, dan hidup berdampingan secara damai di dunia kita yang semakin pluralistik. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati. Webinar ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menyemarakan Hari Pendidikan Nasional, serta sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan karakter melalui literasi keagamaan yang bersifat lintas budaya. Tema yang kita usung pada hari ini adalah menyemai karakter, menuai peradaban, membangun kebiasaan anak Indonesia hebat. Tema ini dipilih untuk menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai karakter pada anak sebagai landasan dalam membentuk peradaban bangsa. Bapak Menteri dan hadirin sekalian yang saya hormati, sejarah mencatat bahwa karakter suatu bangsa telah menjadi pondasi dari peradaban besar dunia. Mulai dari zaman Yunani kuno, di mana semangat berpikir kritis dan etika melahirkan dasar dari demokrasi dan juga filsafat. Kita juga bisa melihat negara Jepang pasca Perang Dunia II, ini mereka bangkit menjadi negara maju karena karakter nasional yang kuat, seperti disiplin, rasa hormat, dan juga semangat pantang menyerah. Dan tentu saja Indonesia memiliki Pancasila yang menjadi jati diri dan karakter bangsa, yang menjadi panduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keragaman yang ada. Bapak Menteri dan juga hadirin sekalian yang saya hormati, webinar hari ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi wawasan, bertukar pengalaman, dan mengeksplorasi strategi kolaboratif untuk mempromosikan pendidikan bermutu untuk semua. Mari kita bersama dengarkan dan pelajari kisah dan upaya dari berbagai belahan dunia untuk membekali generasi mendatang. Tidak hanya untuk berpikir kritis, tetapi juga untuk hidup secara etis dengan kasih sayang melalui literasi yang melampaui batas budaya dan agama. Kami berharap webinar hari ini tidak hanya menjadi ruang diskusi semata, tapi juga menjadi wadah inspirasi dan aksi nyata bagi kita semua dalam merayakan Hari Pendidikan Nasional. Mari kita bersama menyemai nilai-nilai kebaikan dalam pendidikan agar anak-anak Indonesia dan anak-anak di dunia tumbuh menjadi generasi hebat yang mampu mewarnai dunia dengan perdamaian, kreativitas, dan integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cerdas, dan berkarakter. Terima kasih kepada Ibu Rusprita Putri Utami, SEMA, atas sambutan yang telah disampaikan. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Institut Leimena kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti, yang kami hormati Ibu Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, para narasumber, Bapak Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Dr. Fajar Rizaul Haq, yang dikarenakan adanya kegiatan konsolidasi nasional, malam ini diwakilkan oleh Bapak Arief Jamali Muiz, Koordinator Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Bapak Profesor Dr. Min Abdullah, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang juga adalah Senior Fellow Institut Leimena, Ibu Fatwa Nur Azizah, alumni dan fasilitator pelatihan literasi keagamaan lintas budaya, Ibu Maria Lucia Uribe dari Arigato International di Jenewa, Swiss, dan Ibu Dr. Amra Sabier Rais dari Columbia University, New York, Amerika Serikat. Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Atas nama Institut Lemena, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara ini, terutama di tengah kesibukan konsolidasi nasional pendidikan dasar dan menengah yang sedang berlangsung saat ini. Secara khusus kami berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Mukti atas kesediaannya memberikan ceramah kunci dalam acara ini. Dalam kitab Amsal, sebuah kumpulan kata-kata bijak dalam Alkitab, ada himbauan agar didiklah anak atau orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Oleh karena itu kami menyambut dengan antusias pencanangan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat oleh Bapak Menteri Profesor Dr. Abdul Mukti, serta ajakan beliau agar semua kalangan ikut terlibat dalam upaya membangun mental dan karakter bangsa yang mulia melalui pembiasaan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari webinar ini, kami akan mendalami bagaimana pendekatan literasi keagamaan lintas budaya atau disingkat LKLB agar dapat ikut mendukung pendidikan karakter sesuai dengan program tersebut. Sebagai contoh, 2 dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah kebiasaan taat beribadah dan aktif bermasyarakat. Program LKLB didasarkan pada pemahaman bahwa bagi seseorang yang beragama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia perlu berjalan beriringan. Dalam konteks masyarakat yang religius dan majemuk seperti di Indonesia, hal ini menjadi penting, di mana taat beribadah tidak berarti mengucilkan diri dari masyarakat luas, tetapi juga mampu membangun modal sosial, rasa saling percaya antar penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Sedangkan aktif bermasyarakat tidak berarti meninggalkan ibadah, tapi justru bagaimana iman dan ibadah ikut diperkuat melalui relasi dan kolaborasi dengan mereka yang berbeda. Program literasi keagamaan lintas budaya berupaya mengembangkan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan bagi para guru dan tenaga pendidik lainnya, serta ruang perjumpaan dengan mereka yang berbeda agama dan kepercayaan untuk dapat belajar bersama-sama. Melalui kerjasama dengan berbagai lembaga lainnya, sejak dimulai tahun 2021 hingga sekarang, 64 angkatan dengan 9.600 lebih pendidik dari 38 provinsi telah lulus dari program pelatihan LKLB ini. Dengan adanya program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, kami akan mengupayakan agar program LKLB ini dapat ikut mendukung tugas besar dan penting untuk membangun mental dan karakter bangsa Indonesia yang amat besar ini di tengah masyarakat global yang semakin terpolarisasi. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan hadir, serta kepada tim Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, dan tim Institut Lemena yang telah bekerja sama mempersiapkan acara ini. Kepada seluruh peserta webinar, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Selamat beracara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Bapak Ibu sekalian, pertama mari kita dengarkan ceramah kunci dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, senior saya, Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, Ibu Dr. Amra Sebik Al-Rayes, Direktur Eksekutif International Interfaith Research Lab, Teachers College University of Columbia, Ibu Maria Lucia Uribe, Direktur Eksekutif Arigato International Switzerland, Ibu Fatwa Nur Azizah, alumni pelatihan LKLB dan Guru MAN 1 Magetan, Jawa Timur, serta seluruh peserta yang saya muliakan. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyambut baik penyelenggaraan seminar ini
sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk membangun kehidupan beragama yang rukun, kehidupan beragama yang damai, dan upaya kita bersama untuk membangun generasi yang memiliki rasa cinta dan kepedulian kepada sesama umat manusia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas yang sangat menentukan masa depan bangsa, yaitu bagaimana kita membangun pendidikan karakter sebagai amanah konstitusi dan amanah undang-undang sistem pendidikan nasional. Kami di kementerian berusaha agar generasi muda kita ini tumbuh menjadi generasi yang memiliki tidak hanya prestasi dalam bidang-bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, serta memiliki nilai-nilai yang di dalamnya terkandung semangat mereka untuk bersama-sama membangun bangsa dan bersama-sama membangun kehidupan yang toleran, kehidupan di mana kita saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Program-program seperti ini penting untuk kita selenggarakan, tidak hanya yang berkaitan dengan pembelajaran formal di sekolah, tapi juga pembelajaran yang berbasis keluarga, masyarakat, bahkan media massa. Karena itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meluncurkan program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, yang di dalamnya berisi kebiasaan-kebiasaan sederhana yang kalau rutin dilaksanakan insya Allah memiliki dampak yang sangat besar. 7 kebiasaan itu adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Kita perlu memberikan kepada anak-anak kita sikap sosial di mana mereka ini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat di mana mereka berada. Kita perlu membangun lingkungan sosial yang inklusif, yang di dalamnya generasi muda kita ini dapat berinteraksi secara positif, berinteraksi secara konstruktif, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat di mana mereka berada. Nilai-nilai utama yang ada di masyarakat perlu kita wariskan dan internalisasikan dalam diri anak-anak muda kita, karena sesungguhnya mereka adalah harapan bangsa di masa yang akan datang. Indonesia ini menjadi kuat, menjadi bersatu, karena kita memiliki keterbukaan menerima perbedaan. Perbedaan itu bukanlah sumber perpecahan, tapi justru menjadi kekayaan, di mana kita saling memperkaya antara satu dengan yang lainnya. Selamat melaksanakan seminar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, atas ceramah kunci yang telah disampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Sebelumnya, kami dari segenap panitia meminta maaf dikarenakan narasumber Bapak Dr. Fajar Riza Ulhaq, MSI, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia berhalangan hadir pada acara kita malam hari ini. Dikarenakan agenda untuk menghadiri konsolidasi nasional Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Sehingga beliau akan diwakilkan oleh Bapak Arief Jamali Muiz, Koordinator Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, untuk menjelaskan sinergi catur pusat pendidikan dalam membangun karakter anak Indonesia hebat melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kepada yang terhormat Bapak Arief Jamali Muiz, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Yang saya hormati Ayahanda Profesor Dr. Amin Abdullah, Dewan Pakar Badan Pembina Ideologi Pancasila, Pak Matiusu, Ibu Dr. Amra Sabik, Ibu Maria Lucia, Ibu Fatuah Nur Aziza,
para peserta webinar yang saya hormati. Saya pertama memang harus memamitkan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Dr. Fajar Rizalul Haq, karena pada malam hari ini sedang ada acara konsolidasi nasional pendidikan, dan saya pun masih berada di lokasi konsolidasi nasional pendidikan. Semoga apa yang nanti saya sampaikan bisa memaparkan, memberikan pandangan tentang beberapa hal berkaitan dengan sinergi catur pusat pendidikan dalam membangun karakter anak Indonesia hebat melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa Indonesia ini kan kita sadar masih banyak mengalami persoalan dalam persoalan-persoalan pendidikan. Problem misalkan tentang radikalisme yang kemudian memang masih ada di sekitar kita. Problem intoleran juga masih ada di sekitar kita. Belum lagi problem-problem di media sosial berkaitan dengan pornografi, adikasi gawai, judi online, dan berbagai macam persoalan-persoalan lainnya yang kita membutuhkan penanganan yang serius, yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jika ini kita lakukan, maka kita akan memetik hasil anak-anak Indonesia hebat dan kita akan memasuki Indonesia emas. Next. Di Astacita Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo, dan Wakil Presiden Pak Gibran, di Astacita yang keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di poinnya disebutkan bahwa membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan 8 karakter utama bangsa. Saya kira ini harus di-highlight penting, seperti religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat. Nah, yang ini kemudian next yang diterjemahkan oleh Pak Menteri untuk melakukan pendidikan karakter. Prof. Abdul Mukti misalnya mengatakan pendidikan karakter itu tidak harus melalui berbagai macam teori. Jadi sering kita berdebat di teori, tetapi pendidikan karakter itu kita bangun melalui pembiasaan, karena dengan pembiasaan itu akan terbangun kebiasaan, dari kebiasaan itu akan terbangun kepribadian. Nah, dari kepribadian ini kita akan membangun peradaban yang baik. Nah, generasi Indonesia ini harus kita mulai dengan berbagai macam program-program. Nah, di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ada beberapa program penguatan karakter. Satu, Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Menteri maupun oleh moderator. Kedua, Pagi Ceria. Jadi di setiap sekolah harus ada Pagi Ceria. Senam pagi anak Indonesia hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan berdoa bersama. Gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler, ada krida, karya ilmiah, olah bakat, olahraga, dan seterusnya, termasuk keagamaan di dalamnya. Ajang talenta, ada riset inovasi, seni budaya, sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan. Ini penting dalam pembentukan generasi-generasi kita dan penguatan karakter. Pelatihan guru BK dan kebekaan, yang biasanya guru BK ini dan semua guru harus paham tentang kebekaan agar bisa mendidik anak-anak kita. Next. Nah, mengapa harus kebiasaan? Ada faktor agama dan kepercayaan
kebiasaan ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Ada perspektif sosiologi tentu di dalamnya. Nah, ada perspektif psikologi. Kebiasaan itu kalau terbentuk pola yang berulang-ulang dalam otak, konsepnya itu akan menjadi kebiasaan. Dan pada akhirnya itu akan menjadi habit, menjadi karakter anak-anak kita. Nah, ada juga eh, teori tentang neuroscience itu, kebiasaan itu berkaitan dengan ganglia basalis, bagian otak yang mengatur pola bagaimana agar kita selalu melakukan hal-hal yang positif. Nah, ini model kebiasaan. Ada pembiasaan tadi sudah saya sebutkan. Akhirnya akan ada peradaban. Nah, kita butuh kolaborasi yang tidak hanya dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Kita butuh ada orang tua terlibat di dalamnya. Mungkin bisa next. Ada orang tua di dalamnya, ada guru di dalamnya, sekolahan di dalamnya, ada masyarakat secara keseluruhan yang akan membentuk ekosistem, dan yang terakhir tentu didukung oleh media. Sekolah, keluarga, masyarakat, media harus berkolaborasi membentuk pembiasaan-pembiasaan anak ini. Tidak mungkin hanya di sekolah saja, tidak mungkin hanya di keluarga saja, tidak mungkin tidak ada ekosistem di masyarakat kita, dan tidak mungkin kalau tidak dibantu oleh media. Metode inilah yang kemudian menjadi penting membentuk berkolaborasi. Dalam bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disebut sebagai partisipasi semesta. Jadi semesta ini mendukung program-program pembiasaan yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia hebat. Tadi sudah disebut, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar. Pak Matius highlight tentang bermasyarakat, dan terakhir tidur cepat. Pola ini harus kita lakukan bersama-sama. Dengan partisipasi semesta, kita bisa mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Saya kira itu karena waktunya singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nasru minallah fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Arif Jamali Muiz atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk menjelaskan peran literasi keagamaan lintas budaya dalam menanamkan nilai karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat pada catur pusat pendidikan. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah, saya persilahkan. Terima kasih, Mas Charles Christian Hulu. Yang terhormat, Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, Ibu Puspita Utami dari Pusat Penguatan Karakter Dikdasmen, Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Lemena Institute, para narasumber yang dihormati, yang kita hormati semua. Kita bersyukur pada saat hari ini ketika kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang sebetulnya jatuh pada 2 Mei. Lemena Institute bekerja sama dengan Pusat Penguatan Karakter di bawah pimpinan Pak Menteri mengadakan pertemuan webinar semacam ini dengan pengikut yang luar biasa, tadi disebut 6.700. Kita bersyukur sekali. Untuk itu saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dalam waktu yang sangat singkat saya diminta untuk berpartisipasi di dalam
membahas pentingnya Seven Habits yang hebat ini tadi untuk anak Indonesia, lalu kaitannya dengan eh, kompetensi sisi RL itu tadi, eh, lintas agama, lintas budaya itu bagaimana begitu. Maka judul yang saya sampaikan malam ini adalah bagaimana memahami urgensi pembentukan karakter sejak dini. Ya, sejak Indonesia merdeka memang kata-kata karakter itu sebetulnya sangat-sangat diutamakan, diprioritaskan. Ada dua jenis karakter yang ingin di blow up dari awal sampai akhir. Pertama adalah character building, dan itu implikasinya besar sekali kepada nation building. Jadi character building ini ada hubungannya dengan nation building. Kalau keadaan bangsa kita sedang tidak baik-baik saja, ya otomatis itu mencerminkan bagaimana karakter kita, pembinaan, pembiasaan karakter, dan begitu selanjutnya. Memang saat ini dunia membutuhkan corak interaksi budaya, agama, etnis yang terbuka. Jadi dialog yang terbuka antar budaya, antar agama, antar disiplin bahkan. Antar disiplin ilmu pengetahuan itu juga penting sekali untuk saling berdialog. Maka pendekatan-pendekatan yang berpikir dan bertindak di dalam pemahaman interaksi sosial yang terbuka seperti era global sekarang ini, yang difasilitasi oleh media sosial, maka kata-kata tadi yang sudah disebut para pembicara terdahulu, kata-kata toleransi, bahkan empati, saya kira itu penting sekali. Empati, kemudian kolaborasi antar iman, kolaborasi antar berbagai aliran kepercayaan di Indonesia, itu juga penting sekali di dalam masyarakat plural seperti kita itu. Disinilah pentingnya karakter tadi itu, karena membentuk karakter berarti menyiapkan anak-anak didik untuk memahami diri, sekaligus menghormati orang lain dan mengelola perbedaan secara kreatif itu. Nah, lalu bagaimana tadi disebut-sebut literasi keagamaan lintas budaya dalam kaitannya dengan pembentukan karakter yang sedang dicanangkan oleh Dikdasmen. Apa toh yang disebut literasi keagamaan lintas budaya? Saya kira ini penting sekali. Itulah yang disebut cross-cultural religious literacy. Ada 3 kompetensi yang penting di situ. Pertama adalah kompetensi pribadi di dalam beragama sesuai agamanya masing-masing, secara utuh, tidak distortif, tidak selektif, tetapi utuh. Yang kedua, kompetensi komparatif. Oh iya, di dalam masyarakat, oh banyak aliran, banyak madhab, banyak agama, banyak aliran kepercayaan. Nah, bagaimana? Kita harus melihat kiri kanan juga ketika keluar rumah, ketika keluar rumah ibadah, itu rupanya juga macam-macam juga di luaran sana. Maka yang diperlukan kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi kolaboratif. Bagaimana kita bisa bekerja sama di dalam masyarakat multikultural seperti itu. Nah, bagaimana mengkaitkan 3 kompetensi dasar di dalam LKLB itu dengan 7 kebiasaan anak Indonesia yang sedang dicanangkan dan digaungkan oleh Dikdasmen sekarang ini. Tadi sudah disebut-sebut ada 7 itu, saya ulang lagi barangkali. Pertama adalah tadi, bagaimana mengintegrasikan literasi keagamaan lintas budaya dalam hubungannya dengan kebiasaan anak Indonesia hebat yang 7 itu. Pertama, bangun pagi. Tadi itu saya kira bagus sekali. Yang kedua, beribadah. Ketiga, olahraga. Makan sehat. Kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Saya kira ini penting sekali kalau mau dibahas satu persatu. Spiritualitas ini sudah barang tentu ada hubungannya dengan beribadah itu tadi, juga ada hubungannya dengan bermasyarakat juga. Jadi beribadah bukan lalu eksklusif begitu, lalu tidak kenal kiri kanan,
Tetapi sebetulnya yang diperlukan di dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia adalah kemampuan sosial dan rasa empati itu sebetulnya. Rasa empati itu menjadi penting sekali terhadap kiri kanan gitu ya. Maka saya setuju sekali, ini sederhana kata Pak Menteri dan juga Pak Arief Jamali tadi, sederhana tapi sangat impactful sebetulnya. Kalau itu dilaksanakan dengan bagus, maka dia sangat membentuk karakter dari kecil dan itu punya implikasi ketika mereka menjadi pimpinan-pimpinan masyarakat. Jadi beribadah love God itu penting dan harus beririsan dengan bermasyarakat, love neighbor. Jadi harus mencintai masyarakat sekitar yang berbeda-beda itu. Nah, untuk itu maka dimainkanlah catur pendidikan tadi. Pak Arief tadi sudah menjelaskan pembiasaan itu tidak bisa hanya di sekolah saja, tetapi juga harus di keluarga. Wah, ini berat sekali itu. Berat sekali bagaimana di keluarga itu. Kemudian juga dalam masyarakat. Waduh, seolah-olah mengalami jalan buntu kita, tetapi pendidikan tidak boleh menyerah gitu. Belum lagi media. Nah, untuk itu kolaborasi pembiasaan tadi, ekosistem empat catur pendidikan menjadi penting. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan media harus bekerja sama itu. Itulah yang disebut dengan catur pendidikan tadi itu. Maka orang tua juga jangan kemudian acuh karena dia sudah menyerahkan ke sekolah. Sekolah juga jangan lupa bahwa orang tua itu juga harus disantuni juga gitu. Nah, untuk itu di dalam LKLB ini tadi Lemena Institute sangat berperan, tadi sudah disampaikan Pak Matius, bagaimana program literasi keagamaan lintas budaya, dan ada 3 kompetensi tadi yang sudah saya sampaikan di dalam pembentukan karakter nation building akhirnya. Jadi targetnya itu selain yang pembiasaan pada level sekolah, dedasmen pada umumnya, pesantren juga, saya kira ujungnya itu adalah nation building. Kita sangat tidak puas Indonesia sekarang tidak sedang baik-baik saja di dalam hal moral dan etik gitu, karakter pada umumnya. Nah, untuk itu kita harus mimpi besar, karakter yang unggul tadi itu saya kira penting sekali, beriman yang kuat, sesuai agama masing-masing, tetapi dengan pemahaman yang terbuka, artinya beriman tetapi juga berpengetahuan yang luas, dan juga harus menggunakan hati nurani, itulah empati tadi itu. Permisi, Jadi Pak. open-mindedness, itulah dia berpikir terbuka, beriman yang kuat dan teguh, yes, itu adalah religiusitas, tetapi juga memerankan hati nurani sebetulnya. Nah, di situ linknya dengan 7 kebiasaan hebat Indonesia, tadi itu harus dilinkkan dengan di situ. Nah, beriman Permisi, Pak. secara terbuka, ya artinya memang gotong royong seperti Pancasila itu. Pancasila adalah gotong royong, salah satunya 5 sila itu penting sekali, tetapi intinya adalah ada kebereimanan, tetapi terbuka, beragama secara berkebudayaan, begitu kira-kira. Nah, itulah yang kemudian diterjemahkan oleh Dikdasmen sekarang dengan program 7 habit itu tadi. Nah, untuk itu kami berharap bagaimana kombinasi antara 2 itu, kombinasi antara karakter religius, itu yang tadi saya sebut hubbullah, mencintai Tuhan sesuai agama masing-masing, dan juga mencintai masyarakat, mencintai sosial, dan itu adalah hubbul jar, mencintai tetangga yang berbeda macam-macam di dalam masyarakat multikultural. Maka kombinasi antara itu tadi LKLB dengan 3 kompetensi, kemudian dikombinasikan beririsan kuat dengan 7 habit itu tadi, 7 kebiasaan hebat anak Indonesia itu, pertemuan antara keduanya adalah 2 itu yang saya sebut.
Jadi masyarakat Indonesia beragama secara utuh, itulah hubbullah sesuai dengan agama masing-masing, sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing, tetapi juga sekaligus hubbul jar. Dia juga mencintai tetangga yang coraknya multikultural. Dengan begitu, eh, Lemena dengan program LKLB sangat mendukung bagaimana program apa namanya Seven Habit ini, yang kemudian nanti ada deep learning-nya, kemudian Kementerian Agama akan menyebut kurikulum cinta. Nah, itu semua adalah gerakan nasional sebetulnya yang harus bersama-sama untuk menghadapi perubahan-perubahan yang dahsyat di dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Fatwa Nur Aziza, alumni pelatihan LKLB Angkatan 5 dan guru Al-Quran Hadis Mansatu Magetan, Jawa Timur untuk berbagi mengenai praktek baik literasi keberagaman lintas budaya dalam membangun karakter di satuan pendidikan. Kepada yang terhormat, Ibu Fatwa Nur Aziza, saya persilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya, Bapak Charles Christian, sebagai moderator dalam acara seri webinar malam ini. Dan yang saya hormati seluruh narasumber hebat yang bersedia mengisi acara webinar internasional, dan seluruh peserta, Bapak Ibu peserta dalam acara webinar internasional menyemai karakter, menuai peradaban, membangun kebiasaan anak Indonesia hebat. Saya ingin menceritakan sebuah pengalaman yang sangat berharga kepada Bapak Ibu sekalian, undangan pada peserta pada webinar internasional ini. Sebuah pengalaman yang menurut saya sangat berharga karena pengalaman ini merupakan sebuah pengalaman yang menjadi titik balik bagi saya. Jadi pengalaman berharga yang pernah saya lakukan adalah mengajak siswa saya berkunjung ke rumah ibadah atau ke pura. Mengapa saya mengajak mereka ke pura? Karena pembelajaran, saya mengamati bahwa pembelajaran selama ini hanya berhenti pada materi. Jadi siswa jarang diajak praktek agar mengetahui esensi dari setiap materi tersebut. Terkadang kita mengajarkan nilai-nilai toleransi, tapi kita tidak mengajarkan bagaimana cara bertoleransi yang baik. Jadi hanya sebatas materi saja. Akhirnya mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya toleransi itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi agar mereka mengerti, memahami, dan tahu secara langsung dan bisa mengalami secara langsung praktek baik dalam toleransi beragama itu, maka saya mengajak mereka untuk berkunjung ke pura. Adapun kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama di pura adalah mereka berdiskusi, duduk bersama dengan para pemuka agama dan pemeluk agama Hindu. Kemudian mereka melakukan perbincangan yang sangat-sangat menyenangkan. Kemudian mereka bertanya tentang apa yang mereka ingin ketahui dari agama Hindu tersebut. Dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan bersih-bersih di dalam pura tersebut. Kemudian sebelum kegiatan kegiatan mengunjungi rumah ibadah itu, kita juga mengunjungi rumah salah satu, mungkin di selanjutnya, kita mengunjungi rumah salah satu warga yang beragama Hindu. Di situ kita berbicara, kemudian ngobrol santai lah ya, mengenai apa yang mereka lakukan dalam ritual peribadatan mereka, kemudian bagaimana mereka berdampingan dengan warga-warga yang berbeda agama di sekitar rumah mereka, seperti itu. Jadi selama ini saya mengamati bahwa siswa itu hanya mengenal bagaimana cara beragama dan beberapa agama yang ada di Indonesia itu hanya melalui teks. Belum pernah mereka melihat secara langsung bagaimana agama dan umat beragama ini hidup berdampingan di Indonesia. Dan alasan kedua mengapa saya mengajak mereka untuk mengunjungi rumah ibadah adalah agar saya bisa menanamkan karakter yang menjunjung tinggi nilai moderat, toleran, dan keseimbangan. Kemudian
saya juga ingin mengubah sudut pandang atau pola pikir mereka bahwa orang yang tidak sepaham itu bukan berarti musuh. Dan dari kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ini dengan mereka, yaitu dengan mengunjungi rumah ibadah agama lain, mereka bisa mengubah pemahaman dan pola pikir mereka tentang saudara-saudara yang tidak seagama dengan mereka, yang awalnya mereka menganggap bahwa saudara-saudara yang tidak seagama dengan mereka itu sangat menakutkan, menyeramkan, dan bisa mengancam nyawa mereka gitu ya. Ada siswa saya mempunyai pemikiran seperti itu gitu. Jadi setelah mereka berkunjung, mereka jadi terbuka pikirannya, dan ternyata orang-orang yang berbeda dengan mereka itu tidak sejahat yang mereka pikirkan. Ternyata orang-orang yang berbeda dengan mereka itu baik dan sangat ramah kepada mereka. Seperti itu. Kemudian pengalaman yang paling menyentuh ya. Jadi selama saya melakukan kegiatan-kegiatan praktik baik dalam menerapkan literasi keagamaan lintas budaya ini, ada salah satu pengalaman yang membuat saya sangat tersentuh sekali, yaitu ketika ada salah satu siswa itu mendatangi saya, kemudian dia mengucapkan dengan mata yang sangat berbinar-binar, kemudian dia dengan tulus mengucapkan, terima kasih Bu, karena sudah diberikan pengalaman yang sangat berharga, karena selama ini saya tidak pernah belajar yang seperti ini gitu ya. Jadi selama ini paradigma mereka kalau belajar agama itu gurunya cuma ceramah gitu ya. Cuman istilahnya memberikan doktrin-doktrin. Nah, tapi ketika pembelajaran saya, mereka langsung saya ajak praktek, kemudian saya ajak mereka untuk melihat bagaimana hidup berdampingan dengan agama lain. Kemudian ketika mereka mengucapkan terima kasih itu kepada saya, jujur saya sangat terharu gitu loh ya, hampir menangis juga, karena ternyata apa yang saya lakukan sangat berkesan bagi mereka. Tentunya hal ini juga tidak lepas dari dukungan warga sekolah untuk menjadikan lingkungan sekolah itu lebih inklusif lagi dengan berbagai kegiatan dan praktik baik. Jadi praktik-praktik baik seperti ini perlu dilakukan di masing-masing sekolah agar siswa tidak hanya melihat doktrin-doktrin agama melalui teks, akan tetapi mereka juga melihat praktek yang sesungguhnya atau pengalaman nyata yang mereka rasakan dalam kegiatan-kegiatan literasi keagamaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fatwa Nur Aziza atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Ibu Maria Lucia Uribe, Direktur Eksekutif Arigato International Switzerland, untuk menjelaskan kunci di era globalisasi, karakter kuat dan keterampilan hidup bagi generasi muda. Kepada yang terhormat, Ibu Maria Lucia Uribe, saya persilahkan. Thank you so much. Good evening, everyone. Professor Dr. Abdul Muti, Minister of Primary and Secondary Education, distinguished speakers, guests, colleagues, and friends, and special thanks to the Leimena Institute, Mr. Mathis Ho, and the Character Building Education Center, Mrs. Ruspita Putri Utami, for this invitation. It is a great honor to be with you today to reflect on a question that I believe can shape not only the future of our communities, but the very soul of our shared humanity. How do we sow the seeds of character in our children so that we may reap a civilization built on peace, dignity, and solidarity? How do we equip children and young people to become not just passive learners, but active builders of a more compassionate, just, and peaceful world? We live at a time of unprecedented connectivity, where the possibilities for collaboration across cultures, religions, and nations are limitless. Yet we also find ourselves grappling with rising extremism, fear of the other, violence, and deepening divisions. Children today grow up in education systems that too often fragment, compartmentalize rather than unite, reinforcing biases and erecting walls of fear and distrust. Education, instead of being a bridge towards solidarity with the other, can become a mirror reflecting the very inequalities and injustices that we hope to overcome. It is important to ask ourselves, what is the purpose of education in this globalized, interdependent world?
Is it enough to transmit knowledge, or must education also foster ethical reflections, empathy, critical thinking, and ethical values? Today, more than ever, education must be reimagined and reinvented. It must be grounded on an ethical vision of society, a vision where schools and non-formal educational spaces see themselves as active contributors to peace building and social cohesion, where diversity is celebrated and learning is not confined just to academic achievement, but encompasses the shaping of human beings that are capable of acting ethically, transforming themselves and their communities. Such a transformation requires more than curriculum reforms. It demands a profound shift in the way we teach and learn, a move towards transformative pedagogy that fosters dialogue, critical consciousness, ethical awareness, and respect for the dignity of each and every one. Knowledge about other religions and cultures is important and critical, but far more important is the ability of schools, teachers, and classrooms to create conditions and opportunities for meaningful dialogue, for encounters with the other, for learning to live together in diversity and solidarity, as the previous speaker was sharing. Teachers must be equipped both through in-service and pre-service and in-service training, not merely to deliver content, but to be facilitators of dialogue, to model empathy and respect, and to be architects of inclusive learning spaces. They must be equipped to support children to develop socially, emotionally, spiritually, and ethically, helping them to critically question stereotypes, appreciate diversity, and recognize our shared humanity. However, teachers cannot carry this responsibility alone. We must adopt a whole school and community approach where principals, administrative staff, parents, and local communities are co-creators of a culture of dialogue, inclusion, and peace. It is not enough to have a few good teachers. We need whole ecosystems of education grounded in ethical, inclusive, and transformative principles. It is important to say that children and young people cannot be merely the beneficiaries of these efforts. They are and must be recognized as active agents of change, with the creativity, the courage, and the capacity to imagine these new ways of living together. What if every child learned not only mathematics and history, but also how to heal divisions, how to listen with empathy, how to stand up for the dignity of others? How would our societies look like if every young person was equipped to become a build bridger, a peacemaker, a champion for justice and solidarity? When we nurture the character of our children through ethics education, we are not simply shaping individual futures. We are laying the foundations for a civilization where differences are not feared, but embraced, where peace is not the absence of conflict, but the presence of justice. In Indonesia, we have witnessed powerful glimpses of what is possible through different programs. Through the Ethics Education Fellowship Program, implemented together with the Ministry of Education and the support of several partners, more than 92,000 students have been reached, and thousands of seeds of peace have been planted. This program aims to integrate ethics education to contribute to intercultural interfaith learning. It empowers teachers to foster ethical values, critical thinking, and dialogue among children through a transformative pedagogy. It is built about 3 pillars: how we develop positive relationships, how we conduct ethical reflections and dialogue, and how we conduct collective actions. Through a transformative pedagogy, the fellowship equips teachers to create inclusive learning environments that strengthen children's identities, promote respect for diversity, empathy, and a sense of shared humanity. This program aims to develop children's ability to critically engage with the ethical challenges that they face in their communities, practice ethical values, and act as positive agents of change. We have done a monitoring and evaluation process in 2023 that shows that teachers develop greater sensitivity toward religious and cultural diversity, aligning with Indonesia's need for foster peaceful coexistence across multi-faith and multi-ethnic society. They develop new skills and acquire innovative pedagogical approaches that are not typically emphasized in the traditional teacher training programs. Teachers highlighted that the program helped them recognize and respond better to the emotional well-being of the students, building safer spaces for learning and dialogue. The evaluation also showed positive results in the classrooms and learners, with bullying decreasing. Children began to demonstrate greater empathy, willingness to listen, and ability to resolve conflicts peacefully.
Teachers also reported that the program helped strengthen students' understanding and practice and respect for diversity, helping to build skills and attitudes that align with the Panchasila student profile, particularly promoting respect and understanding and building friendships among students from different religious backgrounds. In one inspiring example from East Java, students created their own anti-bullying campaign, spreading kindness and inclusion throughout their school community. These are not isolated stories. This program is taking place in 6 countries around the world: Indonesia, Bangladesh, Nepal, Kenya, Seychelles, and Mauritius. These are examples of education that dares to put ethics, dialogue, and human dignity at its core. Dear friends, the challenges we face are immense, but so is the potential within each child, within each teacher, each school, and within each country. Let us dare to reimagine education as the most powerful act of peace building. Let us commit to investing in teachers as facilitators of dialogue and transformation. And let us create schools that are not only places of learning, but communities of belonging, solidarity, and ethical action. Let me close with the words of the late Holiness Pope Francis during his visit to Indonesia. Indonesia teaches the world that unity is possible, unity in diversity, harmony in difference. In a world torn by division and conflict, you are a living song of hope that peaceful coexistence is not a dream, but a path to be walked every day with courage and love. At Arigato International, we are committed to working alongside with you, offering tools, partnerships, and a shared vision to make this a reality. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Maria Lucia Uribe atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin mengundang Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais, Direktur Eksekutif International Interfaith Research Lab di Teachers College, Universitas Columbia, untuk menjelaskan peran pendidik untuk mewujudkan toleransi dan solidaritas melalui pendidikan karakter. Kepada yang terhormat, Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais, saya persilahkan. Thank you very much. And hello, everyone. I'm Dr. Amra Sabiq Al-Rais, and it is a great pleasure to commemorate Indonesian National Education Day at this international webinar. First, I would like to thank the Lamina Institute, the Center for Character Strengthening, Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, and the Templeton Religion Trust for convening this gathering. Second, I would like to recognize the illustrious panelists. It is an honor to speak alongside you. In my remarks, I will highlight the role and mission of the International Interfaith Research Lab at Columbia University Teachers College, where I serve as the founding executive director. This is because the mission of the lab resonates with the Ministry of Primary and Secondary Education of the Republic of Indonesia, with special emphasis on the cultivation of common human values in each child. For those of you who are hearing of the lab for the first time, our work at the Interfaith Lab explores the factors that drive individuals and societies to extremism and hate-fueled violence. We have identified a process we call educational displacement, the profound disaffection students can experience when their schools and universities fail to create a sense of belonging. These young people who experience educational displacement and harbor unaddressed grievances may follow a path towards self-exclusion from their communities. To interrupt this pathway towards alienation and displacement from our educational institutions, we identify protective practices that build our sense of belonging and resilience. And we conduct research and deliver evidence-based courses, trainings, and workshops aimed at building local, national, and global champions of violence and hate prevention. In the United States, for instance, we implemented Project Belonging, a leadership program for middle school and high school students across the United States that centers on hate prevention through student-led, project-based learning and leadership development. We also focus on diverse storytelling,
as a modality to disseminate our research and ensure programmatic impact. My research on storytelling grows out of my own lived experience in the 1990s, growing up as a Bosnian Muslim during the Bosnian genocide. No genocide is ever the beginning of violence. Rather, it is the denouement of a story told over years and even generations in an effort to embed cultural violence in the form of hateful and dehumanizing narratives, which are constructed to extinguish empathy in humans for the other, whoever that other may be in a given time or geography. Nor is this violence only reflected in immediately quantifiable horrific deaths and gruesome statistics. The narratives of hate themselves are the most enduring form of violence because they can be taught across generations. Stopping the killing is almost always temporary unless we find a way to stop dehumanizing one another. This is why we must create educational narratives for children and young adults that embrace stories of unity, love, and resilience, because such stories let young people, especially children, be seen and understood. My life taught me that there are no winners in societies overtaken by hate. So to effectively diminish the human capacity for brutality, we must unother the dehumanized, the targeted across all societies and geographies. We can end such othering only by flooding our classrooms with humanizing and empathetic storytelling. This is what I see as a vital role of every educator and educational staff member across Indonesia and beyond. Every child wants to be seen, heard, and respected for who they are. For this reason, addressing the invisibility of a student's voice, representation, and potential in curricula is essential for their success in academic achievement. Once again, I am deeply grateful to all of you who are with us today, and especially those of you who are educators doing your part in building classrooms, schools, and communities across Indonesia where every child feels like they belong. Thank you. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais atas pemaparan yang telah disampaikan. Mari saat ini kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, kami mempersilahkan ke panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Arif Jamali Muiz. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Bapak Arif Jamalu Muiz dari Ali Murtado. Saya Ali, guru SMA Muhammadiyah Manado, izin bertanya kepada Bapak Arif Jamali Muiz, jika peserta didik sudah dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dijelaskan tadi, tetapi di rumah atau di lingkungan sekitar rumah tidak mendukung, bagaimana antisipasi kita sebagai tenaga pendidik menghadapi hal tersebut? Syukron. Silakan. Oke, oleh karena itu pentingnya kolaborasi antara sekolah dengan orang tua. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini itu tidak bisa hanya berada di sekolah. Misal bangun pagi gitu. Itu kan nggak mungkin Bapak Ibu guru memantau anak-anak di rumahnya masing-masing. Maka anak-anak kita itu dibiasakan berdasarkan kerjasama antara sekolahan dengan orang tua. Maka sekarang sekolahan itu harus lebih banyak memang berkomunikasi dengan orang tua untuk menciptakan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap anak. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Penguatan Karakter itu, misalnya telah membuat panduan khusus untuk orang tua agar bisa berkolaborasi bersama
Jadi dengan seluruh ekosistem pendidikan, jadi menurut saya ini bisa dilakukan oleh sekolahan-sekolahan, bisa mengakses gitu ya panduan-panduan yang telah dibuat oleh pusat penguatan karakter. Dan kedua, menurut saya tidak hanya dengan orang tua, sekolahan juga harus membuka diri untuk berkomunikasi dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Abdullah tadi dengan tagline tentang berkolaborasi, itu menurut saya menjadi keharusan bahkan keniscayaan di era sekarang ini, karena tidak mungkin kita hanya bisa sendiri untuk menciptakan anak-anak Indonesia hebat itu. Berdialog itu mungkin menjadi kata kunci untuk membangun anak-anak kita. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang telah disampaikan oleh Bapak Arif Jamali Muiz. Berikutnya, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, pertanyaan untuk Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah dari Nur Christine Amalia adalah bagaimana cara efektif membangun literasi keagamaan lintas budaya, khususnya toleransi antar agama dalam kondisi atau ekosistem sekolah yang homogen. Mengingat pengalaman langsung, kontekstualisasi juga sangat berperan dalam mengembangkan kompetensi dan kebiasaan bermasyarakat harmonis. Dalam sekolah yang homogen, anak-anak cenderung hanya membaca atau mendengarkan dan tidak mengalami langsung bagaimana berteman dan bersikap kepada anak yang berbeda agama. Sekian. Terima kasih, Mbak Nur Amalia. Ya, itu selalu ya di dalam perbincangan saya kalau mengajar di S1, S2, mungkin juga S3, pertanyaan itu selalu muncul. Kata mereka, persis seperti yang Ibu tanyakan tadi. Masyarakat saya itu kan masyarakat homogen. Gitu. Ya, semua Islam, mungkin kalau di Indonesia Timur semua Kristen, gitu ya. Tapi tidak ada yang selain agama yang kita peluk itu. Lalu bagaimana menjelaskan dunia yang sebetulnya plural gitu ya. Mungkin di desa dia memang seperti itu. Tetapi ketika dia masuk kecamatan itu sudah beda. Jangan kecamatan, apalagi kabupaten, apalagi provinsi. Jadi begitu, world view Anda sebagai sebagai guru itu memang harus lebih luas ya. Jangan kemudian menyerah kalah dengan realitas ini homogen. Enggak, anak-anak itu ketika mau melanjutkan SMA, apalagi perguruan tinggi, pasti dia masuk dunia heterogen. Nah, itulah tugas guru gitu. Bagaimana mempersiapkan anak-anak yang pada saatnya dia akan masuk ke heterogen gitu. Nah, ketika masuk pada masyarakat heterogen, sementara mindset dia adalah homogen, aduh luar biasa itu trouble yang akan dihadapi gitu. Nah, itulah maka dia canggih. Guru harus canggih sekarang, tidak bisa dengan cara business as usual. Tidak bisa. Dalam era global semacam ini, dia harus open-mindedness. Al-afkar al-munfatihah. Tidak bisa itu. Literatur apapun dia harus baca. Jangan hanya monoliterature. Yang diperlukan guru-guru sekarang adalah cross-reference. Cross-experience. Saya tidak usah masuk ke negara lain, dari kecamatan ke kabupaten, lalu ke ibu kota, lalu ke ibu kota provinsi. Itu sudah jelas sekali di Indonesia, mana ada yang homogen yang seperti Anda ceritakan gitu. Nah, di situ pentingnya pendidikan-pendidikan yang coraknya tadi itu multikultural gitulah gampangannya begitu ya.
multikultural. Nah, itu satu. Yang kedua, jangan-jangan lewat media anak-anak itu lebih mengenal daripada guru yang kata Mbak siapa tadi yang mengajarkan ke pura tadi itu. Anak-anak jangan-jangan lebih 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 literate, lebih literate daripada gurunya yang harus berdasar teks saja, yang hanya berdasar ceramah saja. Tidak, anak-anak sekarang lebih literate sebetulnya karena terpapar oleh digital. Digital culture itu juga sudah merubah mindset yang luar biasa gitu. Nah, kalau gurunya mono literature, monodisiplin, sementara anak-anaknya itu sudah interdisiplin dan cakrawalanya lebih luas, kan ada tabrakan di situ. Nah, itulah saya kira tantangan-tantangan guru di sekolah dan ekosistem, bahkan tidak hanya guru, tetapi ya guru, ya masyarakat, ya kemudian apa namanya media dan begitu selanjutnya. Nah, mudah-mudahan membantu sedikit. Makasih. Ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Berikutnya, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Fatwa Nur Azizah. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Fatwa Nur Azizah dari Bapak Muhammad Munawar. Dari pengalaman Ibu membawa murid-murid berkenalan dengan yang berbeda agama, bagaimana dapat terus bertoleransi beragama tanpa membuat kita kehilangan identitas agama kita sendiri? Bagaimana cara menjaga keyakinan agama sendiri supaya tetap toleran terhadap agama lain? Demikian Ibu, terima kasih. Inilah pentingnya kita belajar LKLB. Dalam LKLB kita diajarkan bagaimana kita membentuk kompetensi kita ketika kita berinteraksi dengan umat yang berbeda agama. Jadi di dalam LKLB kita diajarkan bagaimana kita mempunyai kompetensi awal, yaitu kompetensi pribadi, bagaimana kita memahami ajaran agama kita. Setelah kita selesai dengan kompetensi pribadi, maka kita bisa lanjut ke kompetensi komparasi, yaitu bagaimana kita memahami agama lain melalui sumbernya. Setelah itu kompetensi kolaborasi, yaitu bagaimana kita bergabung atau bersinergi dengan mereka yang berbeda dengan kita. Jadi terlebih dahulu memang kita perlu menanamkan nilai-nilai dasar keagamaan kepada peserta didik kita, membangun persepsi dan apersepsi kepada peserta didik sebelum kita melakukan kegiatan berkunjung di rumah ibadah itu tadi. Dan setelah kunjungan juga kita melakukan, kita menyimpulkan bersama-sama tentang kegiatan tadi dan keterkaitannya dengan materi, bagaimana mereka bisa membangun sebuah kolaborasi yang positif dari kegiatan tersebut. Seperti itu. Dan menurut pengalaman saya selama ini, ketika kunjungan-kunjungan saya dan siswa-siswa saya ke rumah ibadah tadi, bukan justru melemahkan iman kami, tapi justru malah menguatkan iman kami dan membuat kami bersyukur kami terlahir dari agama Islam. Begitu. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Fatwa Nur Azizah. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Maria Lucia Uribe. Baik, pertanyaan untuk Ibu Maria Lucia Uribe dari Bapak Freddy Ferry MP adalah, saya tertarik dengan pernyataan Ibu bahwa pembangunan karakter tidak sekedar perobatan kurikulum, tapi transformasi pendidikan. Namun, digitalisasi dan kekuatan media sosial dan AI semakin mempengaruhi manusia, khususnya para generasi muda. Bagaimana Ibu memberi saran membangun resiliensi para pelajar atau generasi muda, para guru, dan lingkungan sekolah dapat membangun lingkungan yang mendukung pembangunan karakter dan mengajar keluarga ikut serta membangun karakter di lingkungan keluarga di tengah kekuatan media sosial dalam membentuk siswa dalam karakter yang kuat. Sekian.
Thank you very much. I think it's a great question, and I see on the chat that several people were asking about digital environment, the gap with digital literacy, teachers and learners. And I think the most important aspect is to acknowledge that the children are involved in the digital environment, and that is there to stay. And I think that's the first acknowledgement we need to have in education and as teachers and the Ministry of Education. So in Arigato International, we have been also working, and we have started in Latin America to develop a program on learning to live together in the digital environment. And we have three aspects to this. So whenever we talk about digital environment, we need to teach children how to protect themselves, because there are risks associated to being in the digital environment, and we see it on daily basis. So equipping children with the skills to protect themselves. What are the risks that the digital environment bring to their engagement? The second aspect is empowerment. They can use the digital environment, and then it's how to use it and how to use it for good. So they feel empowered to be able to be in the digital environment. And for that, we need to develop critical thinking in children and young people. So for them to know what to say, what not to say, how to encourage dialogue with others, how to recognize others, and how to be able to build bridges with others. So those two pillars, and then under is how we learn to live together, so that children also become influencers, that they can bridge the other. The digital environment can be a great space to build bridges with others, for solidarity, to speak up about injustices. So how we equip children with that. So those three pillars are important. And someone asked about the training of teachers. So training of teachers in in-service and pre-service should include this digital literacy for teachers, so that this can be included in the classrooms. And last, about the family and the engagement of the family. In our work, what we encourage is that the programs with children also end with some collective actions. So children actually doing things with the community, creating intergenerational dialogue, engaging the parents, the community in the activities they're organizing. So there is a ripple effect, not just in themselves and the kids and the children around them, the peers, but also in the school community, the parents, involving religious leaders and others. So that whole community approach is important. I will maybe try to respond to some of the questions on the chat as well. I leave it here for now. Oke, terima kasih kepada Ibu Maria Lucia Uribe. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Amra Sabik Al-Rais. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Dr. Amra Sabik Al-Rais dari Bapak Rudianto adalah bagaimana pendidikan bisa menumbuhkan nilai cinta dan kasih sayang pada anak didik, sehingga muncul karakter yang kuat dan solidaritas pada semua orang termasuk yang berbeda, bukannya penyebaran kebencian atau merendahkan orang lain yang dilakukan secara terang benderang. Terima kasih. Thank you for that question. So I'd mentioned in my remarks a concept, really a theory and a model of radicalization that we have developed through primary research called educational displacement theory or model of radicalization. And what I have found in years of working with individuals who have radicalized, who have fostered some form of hate towards the other, whoever the other might be, irrespective of ideology, geography, society, because we have done this kind of research internationally in the United States, outside of the United States. What we have found is that one of the key triggers, the first step in the journey of radicalization, it's not the moment. Radicalization is not the moment. Someone doesn't begin to hate in a particular moment. It's a gradual process that involves several factors that impact their lived experience. But the first and the most important trigger is a sense of educational displacement. So what is it? It is a sense of invisibility in the classroom. And this was something that we found quite surprising when the first study that we conducted with individuals who were radicalized showed that it was an educational experience that someone had in their schools, in their educational environment, where they felt
displaced. Not necessarily that they dropped out, but they felt that they didn't belong. Someone ridiculed them, as you said, or made fun of them, of their identity, of who they are, the God that they pray to. And as a result, they began to feel isolated. And as a result, they began to search for another place of belonging. And that is how the process of radicalization begins. And we often say people do not radicalize because they have hate in them. It is because they're reacting to social factors that have made them feel excluded from the society. So then now, if we understand that, and we have established that through empirical work, we began with my research team, and some of my research members are here, Dr. Vic Joshi in particular, who works with me at Columbia University at the Interfaith Lab. Once we realized what are the factors and forces that compel a person to radicalize or begin to think about potentially harming the other, we started to examine and study what we call protective factors. So what are the ways in which we can build up protective capacities? So capacities that you're talking about, love, empathy for one another, because what we know, what research has established, our research and research of other scholars, is that if we can build up these capacities towards nonviolent problem solving, towards genuine dialogue, we can actually strengthen a child's character. We can strengthen their moral resilience to hate. So when they go online, as the prior speaker has reflected, when they go online and they're exposed to a narrative of hate, they can say, I actually do not believe in it. I am not going to sign up for this. I will go and engage in some other productive, nonviolent activities. So we have programs across the United States and the world that actually uplift those protective factors. Some of them are, how do we build social connectedness? Through storytelling, pedagogical approaches. So we train educators, we train students, work with students as young as 12 years of age on building projects together that are centered around building that connectedness, building that empathy, building that love for one another. And I want to also emphasize a particular capacity that we focus in all of our work, and it is resilience to hate. Because often in scholarship, and practitioners think about resilience as responding to a traumatic event. And that's important. As I mentioned, I survived Bosnian genocide, lived for 1,200 days without access to normal schooling, without being bombed every day, having my home being bombed on my birthday as a child, as a young adult. That is very difficult to survive. And so one has to have resilience to respond, to cope to that level of hate. And I experienced genocide simply because I'm a Bosnian Muslim. But there's another form of resilience that's important for educators, for all of us to build in our students, and it is preventive resilience, meaning when someone is going about their daily life as a student, as an educator, as a member of society, being able to be resilient to say no to hate, even when we are targeted or exposed to materials or content online or in real life that celebrates hate. So that preventive resilience is what we need to focus on. And so we build a preventive set of capacities through all kinds of programs like social connectedness, like preventive resilience, moral resilience to hate. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke termin kedua dari sesi Q&A. Yang pertama, saya kembali mempersilahkan untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Arif Jamali Muiz. Saya persilahkan. Baik, pertanyaan kedua untuk Bapak Arif Jamalu Muiz dari Sofian Yasri. Pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana membangun kolaborasi dan sinergi antara orang tua dan tenaga pendidik di sekolah, di mana tantangan teknologi yang di satu sisi bernilai positif, tetapi tidak sedikit menjebak anak dalam dunia game atau dunia digital. Silakan, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Menarik. Dan ini kan memang menjadi problem ya.
tantangan di sekolah kita. Gini, sekolah itu harus membangun dialog positif dengan orang tua. Kan selama ini sekolah itu kalau memanggil orang tua kan ketika anak punya persoalan gitu. Nah, mulai harus dibangun dialog-dialog positif yang memang isinya dialog antara orang tua dan sekolahan yang membicarakan tentang perkembangan anak. Saya punya berbagi pengalaman ketika dulu saya mengajar di sekolahan dan mengelola sekolahan. Saya punya satu hari yang memang anak-anak tidak belajar, lalu kita mengundang orang tua bersama anak, dia berdialog dengan wali kelas. Yang didialogkan tentu bukan kesalahan anak, tetapi perkembangan anak dan bagaimana bekerja sama antara sekolahan, orang tua, gitu, antara sekolahan, wali kelas dengan orang tua untuk membicarakan agar kebiasaan-kebiasaan anak itu terbangun. Banyak hal yang wali kelas atau sekolahan harus tahu tentang apa yang dilakukan oleh anak, informasi yang disampaikan oleh orang tua, dan orang tua juga harus tahu apa kegiatan-kegiatan anak ketika di sekolah. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka kreativitas sekolahan untuk saling bekerja sama dengan orang tua itu harus ditingkatkan. Tidak bisa lagi dengan model-model kayak dulu, hanya ketemu orang tua itu kalau bagi rapot atau mau ada tagihan uang, kalau saat masih ada tagihan, hanya itu saja. Nah, itu tidak akan membangun apapun. Sekolahan harus terbuka, open-minded gitu ya, cara berpikirnya, dan sekolahan harus punya kemampuan untuk membangun dialog positif dengan orang tua demi kemajuan anak-anak. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Jamali Muiz. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. M. Amin Abdullah. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Profesor Amin Abdullah dari Bapak Jumari. Bagaimana LKLB dapat menyemai dan menumbuhkan karakter multikultural bagi kalangan Muslim maupun non-Muslim dalam dunia pendidikan, sehingga terwujud saleh sosial dan saleh spiritual menuju anak Indonesia yang hebat dan bermartabat. Sekian. Pak Jumari, saya kira itu ya memang ya, guru memang dituntut untuk kreatif, memang tidak bisa mengajar seperti para pendahulunya, tidak bisa ya. Karena dulu ya para pendahulu kita kan belum ada tantangan-tantangan digital, tantangan-tantangan media sosial begitu ya. Lalu bagaimana cara mengenalkan sikap atau pandangan multikultural, sikap dan akhlak multikultural di tengah-tengah apa tadi itu anak-anak Muslim maupun anak-anak non-Muslim. Ada ya memang beberapa cara harus ditempuh dan kadang-kadang itu bukan bisnis as usual lagi ya. Saya mengatakan begitu mudahnya begitu. Umpamanya ya. Ya memang harus banyak perjumpaan itu. Salah satunya cara adalah perbanyak perjumpaan dengan orang lain. Itu. Multikultural itu kan bisa etnis, bisa agama, bisa ras, bisa suku, bisa macam-macam ya. Begitu. Maka salah satu cara yang efektif
ya perbanyak perjumpaan di antara yang berbeda. Maka tadi ya, eh, Ibu eh, Ibu guru tadi itu yang mengajarkan apa berkunjung ke tempat beribadah, saya kira itu breakthrough menurut saya. Itu terobosan yang luar biasa dan apa namanya Ibu Fatma Nur Azizah tadi, saya kira itu breakthrough. Tidak banyak bisa dilakukan itu. Tidak banyak. Bahkan saya dengar juga ada beberapa universitas, lalu dosennya, apalagi kalau level sekolah, lalu gurunya ngajak praktek melihat supaya apa keluar dari teks lalu mengajak untuk berkunjung ke tempat beribadah orang lain, pulang-pulang malah diskors, gitu kan? Barang-barang malah diskors. Nah, ini Pak Arief ini nanti harus dilihat betul itu. Apa masih ada kepala sekolah yang menskors eh, guru yang mengajar out of the box tadi ya, out of the box demi pendidikan multikultural gitu. Nah, umpamanya tadi mengunjungi pura gitu, itu terobosan itu tidak biasa, itu breakthrough itu. Dan semua guru-guru sebetulnya kalau memang dia memang mau apa ya membentuk karakter building yang bagus ke depan, yang punya implikasi pada nation building. Nation building itu kan pada saatnya mereka juga akan menjadi tokoh-tokoh masyarakat atau anak-anak yang dididik itu. Nah, kalau dari awal saja sudah sangat eksklusif, ekstrim eksklusif begitu, tidak mengenal kiri kanan. Nah, kalau dia menjadi pimpinan, pimpinan pada level apapun loh, bisa guru pun itu pemimpin gitu ya, apalagi yang ASN atau apa ya, eh, ya macam-macam lah semua ya. Itu saya kira dia akan punya hambatan luar biasa ketika memimpin. Maka salah satu cara tadi ya Pak Jamari itu yang paling sederhana menurut saya perbanyaklah ruang perjumpaan gitu ya. Eh, Mau apa berkunjung saya kira kalau ke pura gitu mungkin masih apa namanya mungkin tidak terlalu sensitif gitu ya. Tetapi kalau tempat ibadah orang lain mungkin lebih sensitif gitu ya umpamanya begitu. Padahal itu sebetulnya kan bagaimana ya tadi ya supaya tidak hanya teks dan ceramah tapi lihatlah apa realitas tempat-tempat ibadah itu. Tempat-tempat ibadah itu memang perlu diketahui dengan baik. Dengan begitu eh, akan memunculkan, saya kira kata-kata yang paling banyak muncul di dalam sesi ini adalah kata-kata empati. Pendidikan kita tumpul, tidak bisa menumbuhkan rasa empati. What went wrong? Apa yang salah di dalam pendidikan kita? Kok tidak bisa memunculkan rasa empati? Ya, karena rasa empati itu yang ditanya adalah the innermost voice of the heart. Itu sebetulnya yang harus disentuh itu adalah suara hati. Jangan melulu suara teks, jangan melulu YouTuber, jangan melulu buzzer gitu. Tapi suara hati itu loh dikembangkan, ditumbuh kembangkan. Saya kira ya nantilah saya kira Pak Arief Jamali dan teman-teman coba dilihat lagi bagaimana kapasitas guru untuk menumbuhkan, mengembangkan potensi suara hati. Nah, kalau dicubit sakit ya jangan mencubit lah. Sederhana itu saja. Ya kalau kamu nggak mau dikafir-kafirkan ya jangan mengkafirkan orang lain. Itu kan basic banget tuh kebiasaan yang harus ditanamkan betul itu untuk anak-anak didik itu. Nah, tetapi gurunya aja ya sukanya hate speech, eh, siar kebencian malah gurunya kok. Bagaimana mau mendidik empati kepada orang lain? Oh, masih besar yang harus dilakukan ini dunia pendidikan di dunia. Saya kira UNESCO juga sudah melihat bagaimana the futures of education. Eh, Futures of education tidak ada lain kecuali kolaborasi. Empati,
kolaborasi, kemudian dialog, bahkan cara mengajarnya juga interdisiplin, transdisiplin. Tidak lagi cara mengajar monodisiplin, apalagi dalam agama. Berat sekali implikasinya pada era baru ini. Nah, itulah saya kira forum-forum begini ini menjadi penting ya, Pak Arief, penting sekali ini. Karena di hadapan kita, saya kira banyak guru-guru dan dosen juga gitu. Jadi kata kuncinya Pak Jamari ada 2 saja. Dalam buku saya nyebut 10 poin, tapi ini hanya 2 saja yang saya sebut, yaitu perbanyak ruang perjumpaan, dan contohnya Bu Amra tadi bagus ya, itu bagus sekali, dan ada evaluasi setelah kunjungan, dievaluasi, apa yang apa lesson learn yang Anda peroleh dari situ, umpamanya begitu. Nah, kemudian yang kedua, coba disentuh hati nurani, jangan hanya akal, jangan hanya reason, tapi juga feeling of the people, itu penting itu. Feeling of the people, jangan hanya organisasinya, jangan hanya madhabnya, jangan hanya agamanya, tapi feeling of the people, hati, perasaan orang lain itu seperti apa. Wah, hebat itu kalau sudah bisa menembus ke situ. Makasih, saya kembalikan moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Amin Abdullah. Berikutnya, saya mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Fatwa Nur Azizah. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Fatwa Nur Azizah dari Ibu Maria Ernilinda Laisbuke. Pertanyaan saya sederhana, yakni bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada orang lain, khususnya para guru yang bergerak di bidang pendidikan terkait dengan saling toleransi, sebagaimana yang telah Ibu buktikan sendiri, bahwa pada akhirnya anak-anak merasakan dampak positif dari toleransi tersebut. Melihat kenyataan bahwa saat ini praktek intoleransi terjadi di Indonesia cukup tinggi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Dalam ilmu marketing ada istilah soft selling dan hard selling ya. Kenapa saya pakai istilah itu? Karena saya tipikal orang yang suka melakukan sesuatu itu langsung pada tujuannya. Jadi saya lebih suka istilahnya soft selling itu tadi ya. Saya langsung melakukan praktek tentunya dengan persetujuan dari pihak madrasah. Kemudian langsung mengajak siswa-siswi saya untuk mengadakan kegiatan berkunjung ke rumah ibadah tadi, kemudian saya dokumentasikan. Dari dokumentasi tersebut akan saya sebarluaskan di media sosial saya, sehingga para guru-guru itu atau kerabat yang ada pada satu madrasah atau rekan kerja bisa melihat aktivitas yang saya lakukan dan kemudian dampak positifnya bagi siswa. Karena sangat melelahkan sekali apabila kita menjelaskan atau memahamkan kepada mereka satu persatu tentang bagaimana pentingnya kita bertoleransi, bagaimana kita pentingnya mengajak siswa-siswi kita untuk meminjam istilah dari Prof. Amin tadi ya, memperbanyak perjumpaan dengan orang yang berbeda. Nah, itu akan sangat melelahkan sekali gitu. Jadi kita manfaatkan media sosial, WhatsApp atau Instagram, kita buat konten-konten yang positif mengenai bagaimana perjumpaan dengan yang berbeda itu menumbuhkan rasa toleransi dan menumbuhkan rasa empati satu sama lain, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Fatwa Nur Azizah. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Maria Lucia Uribe. Dipersilahkan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Maria Lucia Uribe dari Bapak A. Ghaffar Hidayat, STKIP adalah penggunaan media sosial di era post-truth saat ini diwarnai dengan merosotnya fakta objektif dalam membentuk opini publik, di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta yang sesungguhnya. Bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter kuat dan keterampilan hidup di era globalisasi ini? Sekian. Thank you. Well, I think in our work with ethics education, what we have seen is that when we bring children together, the different learners, and we try to look into our
common humanity, where we try to look into finding a common ground, shared values, then there is a different approach to how we see the other. It's through that encounter, this dialogue that we create, that children start seeing that they have prejudices about the other, they start seeing that the other is different, they start seeing that they have similarities, and it's by creating a safe space where they can also ask questions, they can expand their curiosity, they can go and experience that diversity, that children start opening up. And it's how then you nurture empathy and also critical thinking when you create the space for safe encounter with the other, for questions, for engaging with one another. So when I think of the digital environment, and when I think of issues of hate speech and radicalization, and my colleague was also speaking about radicalization and the importance of classrooms that are inclusive and create the spaces for children to be heard, to be seen, to be respected, to be valued, then it's in the classroom that we start developing that space for empathy. And so when it comes to hate speech, I think it's important for children to learn to recognize what hate speech is and the damage that hate speech does to the other, so that they realize, the impact of their words, the impact of their actions on others. And I think that realization we do very often when we work on ethics, because as someone asked in the chat, what is ethics in a multi-religious context? And ethics is about relationships. It's how we build positive relationship with the others. It's how we see the other for who she or he is. And we often use the term Ubuntu, which comes from the Zulu language in Africa, which means I am because you are. And we believe that when a child has the realization that we hold the lives of others in our hands, and that what we do or do not do have an impact on ourselves and others, that realization helps the child to understand this interconnectedness with one another. So, and then realizing that whatever words that we use can hurt others. So what is the impact of our words on others? But also realizing that when others use words against the other, we cannot just be bystanders, but we need to stand up for that other who is being humiliated, that other that has been discriminated against. Because ethics, education, and character development is not just for ourselves. Character development is to build solidarity with others, is to be able to reach out to others, is to build more just societies. And I think that's the critical aspect here. So it has worked well for us when we go to ministries of education, when we work with different organizations, when we talk about ethics, because no ministry of education, no country will say no to ethics. And it's similar to character development. Everyone wants to build positive ethics and character in their students. The question is how we do it. And there were some questions in the chat where they talk about how do you do that? And for us, it's the critical role of the pedagogy, because we cannot teach ethics. We nurture the environments for ethics to be nurtured. And it's the same with character. The character gets nurtured through role modeling, through experience, but we cannot tell the child you have to be respectful, you have to be empathic, and magically children will become more respectful and empathic. This environment needs to be nurtured, and it's through relationships, it's through the role of the teacher, the pedagogy, and the environment. So I will leave it here. Sorry, I know the time is running, but I'm still responding to the questions on the chat. So if there are some people who have written, I have already responded to some questions, and I hope that people can use maybe translation if they don't understand English. Thank you. Terima kasih kepada Ibu Maria Lucia Uribe. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais. Dipersilakan. Baik, pertanyaan untuk Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais dari Ibu Katie Davis adalah, karena Interfaith Lab berfokus pada pendekatan bercerita, bagaimana cerita dapat memperkuat pembentukan karakter, toleransi, dan koneksi sosial siswa di dalam kelas? Terima kasih. Thank you for that excellent question. So I practice storytelling, not only as an educator, but in fact, I'm going to share with you here 2 books that I have
written myself for children. One is titled The Cat I Never Named, A True Story of War, Love, and Survival. And the second one, more recent, 2024 book, published here in the United States and internationally, is Three Summers. Both of these stories are written for children, Three Summers for kids ages 8 and plus, and The Cat I Never Named for children ages 12 and plus. Both are my own stories based on lived experiences during the genocide in Bosnia, and Three Summers talks about 3 summers prior to experiencing genocide through my own eyes as a child, what it felt like to grow up at the time in former Yugoslavia when I began to be targeted as a young Muslim girl, simply for who I am. And the reason why I find storytelling powerful is because with these stories, we have been able to impact thousands of children across the United States. The Cat I Never Named has been integrated as one of the critical pieces of literature, has won more than 30 literary awards that exemplifies what is the experience of a Muslim child when they are targeted for their identity. But the story is universal because it is an experience that the child who might be of a different race or ethnicity or faith may be able to identify. And by offering these characters to children who might be different than the kids themselves, we normalize the idea of empathy, connection, human connection between the characters in the story that then can be modeled in real life. So, for instance, I receive often emails from parents who will email me at 3 in the morning and say, my child's school assigned this story, and I know it's a story about Muslim characters, and I did not want my child to read the story about the Muslim. However, I took the book myself and I started reading it after dinner, and here I am, it's 2 in the morning, 3 in the morning, and I find myself Googling online, looking for your hometown. I now really like this character, or I like your parents and how they raised you, and they're very similar to my parents. And now I, in fact, feel really bad that I had this preconceived notion of Muslims that often are portrayed negatively in social media and traditional media, particularly in the Western world. So I have seen the effects on children, but also adults, parents, family members who have been exposed to characters who might be different than themselves, but they very quickly, by embracing these stories, realize that we actually are all human beings and we have same aspirations, same dreams. We all want to be safe. We all want better future for the next generation of our children. And that common humanity is best exemplified through storytelling. So I firmly believe in storytelling because I've seen the impact of it. And I'll just share this story with you as well. I started my career as a faculty member at Columbia University, being hired to design methods classes, so quantitative courses on probability theory and statistics. And that is one of the areas of expertise that I hold. And I quickly realized, working with my doctoral students and graduate students, and I have many students from Indonesia, in fact, in my classes, that they didn't care about the numbers unless I could tell a story why these statistical methods and why the data sets are meaningful, because if we understand them, we can in fact impact educational policy, we can impact pedagogy in the classroom, and we can improve lives of millions of children around the world, whether in Indonesia, in the United States, or anywhere else where my students come from. And so the power
there's a place for research methods, which I apply, but there's also a really important place in our pedagogy for storytelling because it evokes empathy, it evokes, nurtures, as the prior speaker said, it nurtures that empathy and love for one another that we cannot order and tell students in the class, you must be empathetic to someone who's different than you. We can actually model it through storytelling, and we can have them embrace it themselves to come from within. And that is the power of storytelling. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Amra Sabiq Al-Rais. Kami aturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, kita telah sampai pada penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga narasumber dan juga pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar kali ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.